La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Orang fitness ngangkat barbel, ngangkat beban untuk membentuk badannya supaya bagus. Dia tidak ada mengeluh, berat capek tidak ada. Dia tidak pernah mengeluh capek. Malah dia istiqomah. Setiap hari datang ke tempat latihan fitnessnya hanya untuk memperindah dan mempercantik badannya. Tetapi perlu diketahui bagi kita orang yang beriman kepada Allah bahwa alangkah indahnya lagi kalau kita sudah mempercantik badannya juga mempercantik ruhnya. Kenapa sebabnya? Karena ketika kita kembali kepada Allah, badan kita hancur, jasad kita hancur. Semacok-macoknya orang, sehebat-hebat, secantik-cantiknya, sebagaimanapun bentuk badannya, dia akan hancur beserta tulang-tulangnya. Tetapi perlu diketahui, ada yang tidak hancur, ada yang akan kekal, yaitu yang dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ruh. Makanya makan nasi itu untuk badan, makan bakso untuk badan, minuman air untuk badan. Tapi ada makanan untuk ruh. Apa itu? Yaitu zikir, yaitu majelis ta'lim, yaitu ilmu. Nah, itulah yang akan memperindah ruh kita ketika kita berjumpa dengan Allah. Makanya orang yang malas ibadah itu biasanya tanda ciri daripada orang yang tidak mau mendekat kepada Allah. Jadi Allah kata Allah, kamu tidak mau dekat saya, ya sudah saya kasih kamu keberatan. Malas, capek, padahal vitamin diminum, madu diminum, telur diminum, olahraga, fitness, jogging, lari, semua kesehatan, kebugaran menurut kesehatan pakar dokter dilakukan. Tapi coba ketika dia mau ibadah, capek. Ngangkat barbel 50 kilo tidak capek, lari 7 kilo tidak capek, naik sepeda tidak capek. Tapi ibadah, zikir, baca Al-Quran, baca ratib, capek, ngantuk, malas, letih, lesu, kurang darah. Kenapa sebabnya? Itu tanda ruh tidak sehat. Kita takut dengan corona, wajib, dianjurkan, tidak masalah. Tapi lebih ditakutkan lagi kalau ruh kita kena penyakit. Maksudnya apa? Ikhtiar kita takut corona, boleh, sah-sah saja, ya enggak? Maksudnya supaya kalau sehat bisa bermanfaat bagi yang lain. Tapi yang lebih parah kalau kita kena penyakit ruh. Apa itu? Yaitu malas beribadah. Kalau corona tidak bakalan dibawa mati. Mati kita kena corona, mati kita penyakit, maka mati syahid. Kalau kita sabar, orang mati syahid itu langsung masuk surga. Misalnya kita mati tenggelam, mati naik pesawat, mati melahirkan, mati dalam nuntut ilmu. Apa maksudnya nuntut ilmu? Dia paling seminggu sekali atau sebulan sekali dia niatkan, saya ingin nuntut ilmu, belajar ilmu sampai mati. Walaupun tidak tiap hari, minimal seminggu sekali, minimal sebulan sekali. Dia niatkan, saya mau belajar sampai mati. Mati dalam keadaan nuntut ilmu, mati dalam keadaan majelis ta'lim, mati syahid, mati langsung masuk surga. Tapi kalau mati karena takut corona ini tidak bakalan dibawa mati. Ya banyak, jangankan corona. Penyakit yang paling berat bukan cuma corona, penyakit tak ada fulus. Lebih pilih mana? Kena corona atau tidak ada uang? Saya tidak milih dua-duanya.
Ya enggak? Maksudnya apa? Seheboh-hebohnya corona, tetap lebih heboh kalau tidak ada uang. Buktinya masjid bisa ditutup, pasar tetap buka. Menandakan apa? Orang lebih takut tidak ada uang ketimbang orang takut karena corona. Jadi orang beriman kepada Allah itu dia akan nyaman hidupnya, fleksibel hidupnya. Dia akan tenang. Orang kebingungan dia tenang. Orang galau dia tenang. Ini menandakan dia akan tenang juga di padang mahsyar nanti. Di mana yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Orang akan lari dari ayahnya, orang akan lari dari ibunya, anak tidak memikirkan bapaknya, bapak tidak memikirkan anaknya, semua mikir masing-masing. Tapi ada orang yang dia diberi Allah ketenangan. Dia tetap mikir anaknya, oh anak saya, oh istri saya. Ada seseorang yang diberikan Allah kemampuan untuk menyelamatkan, jangankan dirinya, dia akan diberikan Allah kemampuan untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Siapa orang itu? Yaitu orang yang masih hidupnya, di mana orang santai tidak beribadah, dia sibuk beribadah. Orang nyenyak tidur pulas di siang malam, dia bangun di tengah malam. Orang kenyang makan lupa dengan Allah, dia lapar karena ingat kepada Allah. Maka Allah akan beri balasan di akhirat nanti, dia akan diberikan kenyamanan. Orang yang nyaman di dunia, nyamannya karena tidak beribadah. Kalau nyaman ibadah, alhamdulillah, dunia akhirat nyaman. Orang ibadah itu sudah di dunia tenang, seberat-berat apapun pikiran, kalau dibawa berzikir, sholawat, nyaman, adem. Ini di dunia, apalagi nanti di akhirat. Makanya bagi kita yang beriman, ayo kita menghadapi kehidupan ini jangan terlalu serius. Karena apa? Lahwun, innamal hayatad dunya la'ibau. Kehidupan dunia ini hanya sandiwara, permainan, bukan sungguhan. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Allah tuh seakan-akan mau ngasih tahu begini, enggak usah terlalu serius. Sudah aku jamin kok. Sudah aku atur kok. Hidupmu ini hanya permainan. Kata orang, dunia ini sangat berharga. Kalau saya mau menunjukkan dunia ini tidak berharga, bagaimana caranya? Ada itu berita pisang. Satu pisang aja harganya 1 M. Apa ingin Allah tunjukkan? Dunia ini tidak berharga. Yang kau bilang berharga, tuh aku kasih contoh. Di barat, pisang aja harganya 1 M. Di Dubai, di Arab, plat nomor harganya 1 M. Di luar negeri, lukisan harganya 1 triliun. Padahal cuma lukisan. Apa sih yang ingin Allah tunjukkan? Adalah dunia ini adalah tempat sandiwara. Kalau Allah mau menjadikan kita kaya, bukan susah. Kalau Allah mau mengangkat derajat kita, bukan susah. Gampang. Betapa banyak orang yang dulunya dia babu, pembantu, pulang ke Indonesia bangun masjid, jadi saudagar kaya. Betapa banyak yang masih dulunya dia hidup dengan utang, susah cari uang, cari kerjaan, tanpa 1 tahun, tidak nyampe 1 tahun, dia langsung berubah menjadi orang yang kaya raya. Dan tanda alamat nanti, alamat daripada akhir zaman adalah orang miskin jadi saudagar. Salah satu tanda alamat akhir zaman adalah orang miskin akan jadi kaya. Yang tadinya bambung, yang tadinya tidur di pinggir jalan, dia akan menjadi saudagar kaya raya. Itu tanda, salah satu tanda bahwa zaman sudah akhir. Makanya di kitab ini ada pembahasan tentang al-i'lan, yaitu warning, perhatian.
Apa? Bima akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi min ahwali hadzal zaman, yaitu Nabi telah menggambarkan, telah memberikan warning, peringatan bahwa kita hidup di akhir zaman. Apa kata Nabi? Yang diriwayatkan dari akhrajal Imam Ahmad wal Bukhari wa Ibnu Majah an Anas radhiyallahu anhu qala ya'ti 'alaikum am wala yaum illa waladi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Apa kata Nabi yang diriwayatkan oleh akhrajal Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya, diriwayatkan dari Sayyidina Anas? Apa kata beliau? Tidaklah datang tahun, hari, bulan kecuali itu lebih parah dari sebelumnya. Maksudnya apa? Semakin hari akan semakin parah hidup kita. Orang yang beriman seperti memegang bara api. Orang yang betul-betul dekat sama Allah seperti memegang bara api. Kalau kita pegang api itu sakit, pedis. Tapi kalau kita buang, berarti membuang keimanan. Kita pegang api itu pedih, diuji dari tetangga, diuji dari anak, diuji dari istri, diuji dari pekerjaan, diuji dari ekonomi, diuji dari segala penjuru. Seakan-akan kita tidak bisa memegang ujian itu. Fitnah datang dari segala penjuru. Pekerjaan kita tidak lancar, ekonomi kita tersendat, kebutuhan kita banyak, istri kita mengeluh, anak kita punya rewel, tetangga kita suka memfitnah, kita diuji. Siapa itu yang diuji? Bukan orang yang penzina, bukan orang pemabuk, bukan orang yang minum khamar, bukan orang-orang yang durhaka, durjana yang diuji. Siapa itu yang diuji? Itulah orang yang beriman. Maka semakin hari, tidaklah datang hari atau bulan atau tahun kepada orang beriman kecuali tambah parah. Maksudnya apa? Jangan beranggap hidup kita akan tenang. Jangan. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan tenang. Maksudnya apa? Ujian akan bertubi-tubi datang. Kapan itu? Di akhir zaman. Ya sekarang ini. Kata Nabi, kalau bahasa kita, aku kasih tahu kamu ya, nanti kamu hidup di akhir zaman itu, tidak ada datang hari atau bulan atau tahun, kecuali hari itu tambah parah, tambah sakit, fitnah. Salah satunya fitnah corona. Ekonomi anjlok, kita dibuat bingung, bagaimana kita dihantam dari bawah, dari depan, dari belakang, kita diuji dengan segala macam ujian, ekonomi, sosial, dan semua pergaulan kita diuji oleh Allah Subhanahu. Bukan Allah benci, tapi memang itu tanda akhir zaman. Orang yang tidak kuat, lepas. Sudahlah, tidak kuat saya hidup begini. Bagus saya kayak mereka aja. Bagaimana caranya? Udahlah, mau haram, mau halal, hantam aja sudah. Mau itu barang haram, makan aja. Tak kuat saya hidup begini nih. Bagaimana caranya? Pelihara tuyul saya sudah. Tak kuat saya hidup begini. Bagaimana? Datang ke gunung, pesugihan. Tak kuat saya hidup. Kata Bang Men, tak nyaman saya di laut nih. Susah hidup, susah cari uang. Bagaimana caranya? Sudahlah, saya pengen ikut itu. Siapa? Bongkar rumah orang. Malam-malam pasang togel, pengen cepat kaya. Nah, ini tandanya orang tidak Kalau kita lepas itu, maka hancur hidup dunia akhirat kita. Tapi kalau kita pegang, pedis, sakit. Bagaimana coba kita pegang bara api? Api kita pegang, memang sakit. Dikucilkan orang, dihina orang. Itu lihat tuh, jangan jadi ustadz. Kenapa? Miskin hidupnya. Janganlah kau punya anak kasih nikah sama ustadz. Kenapa? Hidupnya berantakan, miskin, banyak utang, hina, dihinakan oleh orang. Memang itu uji. Kalau kita lepas,
Iya ya, ndak nyaman jadi ustadz nih ya. Rupanya jadi ustadz nih, kere, bagus jadi pejabat, DPR banyak uang. Ya enggak? Kita lepas, makanya kata Nabi di akhir zaman 1001 orang yang beriman. Di antara 1000 orang, 1 yang beriman. Bagaimana memegang bara api itu? Makanya ayo kita ini, tujuan majelis ini tidak ada lain. Bukan karena kita mau mencari bakso, Pak Imam. Bukan kita mau datang ke sini mau sok-sok, enggak. Yang kita pikir bagaimana kita setelah mati. Jujur, saya sendiri pribadi ketika tidur berpikir, jangan-jangan ini tidur terakhir saya sudah. Nanti bangun dikubur sudah. Jangan-jangan ini sudah terakhir saya ketemu istri. Jangan-jangan ini terakhir saya melihat anak saya. Pasti kita akan mati. Pasti siapapun kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi yang tidak pasti, kita ini masuk surga apa neraka. Itu yang kita harus takutkan. Adapun anak dan istri kita, itu masing-masing sudah ada rizkinya. Sudah ada yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukup berdoa, usaha, didik dia dengan agama, dan kita juga jangan pernah malas untuk beribadah. Makanya inilah tujuan kita duduk di sore hari ini. Datang ke rumah satu. Tidak kita ingin supaya dibilang alim. Jauh kita dari alim, jauh kita dari ilmu. Bukan kita mau cari pangkat, bukan kita mau dibilang supaya jadi gubernur, enggak. Tidak, kita tidak cari suara di sini. Kita tidak cari pangkat dunia di sini. Tapi kita sadar kalau memang majelis ini hanya untuk cari dunia, mudahan majelis ini cepat bubar. Mudahan kami semuanya di sini cepat malas datang. Tapi kalau majelis ini benar-benar bermanfaat di dunia akhirat, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekokohan iman. Mudah-mudahan Allah memelihara dan menjaga kita. Dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan, memanjangkan umur kita dalam keimanan, memanjangkan umur kita dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu, kehilafan kita, kekurangan ajaran kita, kekurangan kita dalam ibadah amal, kekurangan kita dalam taat, maksiat yang telah kita lakukan di zaman lalu dan zaman yang akan datang, mudah-mudahan Allah mengampuni semuanya. Mudah-mudahan kita tidak meninggal dari dunia ini kecuali Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Jangan sampai di antara kita ini ada yang disiksa di dalam kubur. Mudah-mudahan kita selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa api nerakanya Allah, dan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan jerih payah kita, duduknya kita di majelis ini, mudah-mudahan menambah amal kita untuk menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pembacaan salawat tadi yang kita panjatkan, mudah-mudahan salawat yang tadi kita ucapkan terdengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau tersenyum melihat kita, dan mudah-mudahan beliau membalas salawat kita. Mudah-mudahan beliau memberikan syafaat kelak di hari kiamat, dan mudah-mudahan beliau hadir di dalam keadaan kita sakaratul maut. Mudah-mudahan Nabi Muhammad tersenyum melihat kita, senang dengan apa yang kita lakukan. Beliau mendoakan kita baik dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah menghidupkan nur cahaya di dalam hati kita, kecintaan dan kerinduan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijaga, dipelihara, istri dan anak-anak kita dijauhkan dari fitnah, bala, musibah, penyakit, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan salawat. Mudah-mudahan doa-doa dan harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني عمن سواك.